Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia dengan NIM 2109159. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dua teori yang terkenal dalam penentuan kegiatan ekonomi, yaitu teori klasik dan teori Keynesian. Yang pertama, teori klasik. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian diatur oleh mekanisme pasar tingkat pengangguran, tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan pernah kekurangan permintaan. Peranan pemerintah diminimalkan agar lebih efisien, bahkan dalam jangka pendek pemerintah tidak lagi diperlukan. Teori klasik memiliki hukum yang dinamakan hukum Say yang berbunyi bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri sehingga kekurangan permintaan tidak akan pernah terjadi. Terdapat dua corak kegiatan ekonomi dalam teori klasik. Yang pertama adalah corak perekonomian yang bersifat subsisten. Perekonomian di dalamnya hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu produsen dan rumah tangga. Balas jasa produsen untuk rumah tangga berupa gaji, sewa, bunga, sedangkan imbalan rumah tangga untuk produsen berupa uang untuk membeli barang yang dihasilkan oleh produsen. Dalam perekonomian seperti ini, nilai produksi yang diciptakan oleh produsen akan sama nilainya dengan seluruh pengeluaran dari sektor rumah tangga. Kita bisa menulis persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan C. Corak yang kedua adalah corak perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju di masa yang akan datang, sektor rumah tangga atau konsumen akan menyisihkan pendapatan mereka untuk ditabung di lembaga keuangan seperti bank. Kemudian tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha untuk investasi. Kemudian konsumen mendapat balas jasa berupa bunga yang dihasilkan dari investasi tadi. Oke, sebelum membahas perbedaan dua teori tadi, kita akan sedikit menjelaskan tentang teori Keynes. John Maynard Keynes mengemukakan pandangannya dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1936. Menurut Keynes, perlu campur tangan dari pemerintah dalam menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik lagi. Pemerintah melindungi kepentingan orang banyak dengan berbagai kebijakan. Keynes tidak menyetujui pandangan teori klasik. Menurutnya, penggunaan tenaga kerja penuh adalah sesuatu yang jarang terjadi dan pengangguran pasti akan selalu ada. Perbedaan teori klasik dan juga teori Keynes. Perbedaan pertama adalah dari segi tabungan. Teori klasik menyatakan makin tinggi suku bunga, maka makin besar jumlah tabungan dan juga sebaliknya. Sedangkan menurut teori Keynes bahwa besar kecilnya tingkat tabungan bukan hanya dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi dipengaruhi juga oleh pendapatan. Jika pendapatan naik, maka semakin banyak juga tabungan masyarakat, dan apabila pendapatan rendah, tabungan akan negatif sehingga harus disubsidi oleh pemerintah. Perbedaan yang kedua adalah dari segi investasi. Dalam teori klasik, investor akan mempertimbangkan untuk berinvestasi jika suku bunganya terlalu tinggi. Sedangkan dalam teori Keynes, tingkat investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, perbedaan yang ketiga adalah dari segi penentu tingkat kegiatan perekonomian. Dalam teori klasik, penentu tingkat kegiatan perekonomian ada 4, yaitu jumlah barang, modal yang digunakan, jumlah dan kualitas tenaga kerja, jumlah dan jenis kekayaan yang digunakan, dan yang terakhir adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan dalam menurut teori Keynes, penentu tingkat kegiatan perekonomian ada 3, yaitu kegiatan ekonomi ditentukan oleh rendahnya permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan agregat, dan yang ketiga adalah perekonomian terbuka seperti menambahkan ekspor dan juga impor. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.